Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Sobirin, NPM 2131314. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penjaminan kualitas teknologi informasi. Yang pertama itu ada tentang definisi audit. Di sini ya, saya mengambil dari 3 definisi. Yang pertama itu menurut KBBI, Wikipedia, dan menurut ahli yaitu James Hall. It can be conclude that audit is a systematic process carried out to evaluate and ensure efficiency, integrity, data security, and correspondence between assumption and established criteria. In general, audit include examination of equipment, program, activities, and procedure in various content such as organization, system, processor, and product. Terus yang kedua itu ada tentang audit objectives, atau di sini tujuannya. Tujuan audit itu apa sih sebenarnya? Ya, tujuan audit itu adalah untuk melakukan verifikasi ya, bahwa subjek dari audit itu telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, yang pastinya regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Jadi itu merupakan tujuan dari audit. Terus selanjutnya itu ada tentang jenis audit. Di sini ada 3 jenis audit ya. Teman-teman nanti kalau mau lebih jelasnya bisa search lagi atau lebih dibaca-baca lagi tentang audit. Yang pertama itu ada tentang financial audit, yang kedua itu tentang operational audit, yang ketiga itu tentang information system audit atau informasi teknologi ya. Selanjutnya itu ada informasi teknologi audit aspek atau aspek audit teknologi informasi yang pastinya. Audit itu secara keseluruhan menyangkut tentang efektivitas, efisiensi, availability, system, reliability, confidentiality, and integrity, serta aspek security. Audit atas proses atau modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Kemudian itu ada benefit of information technology audits, atau apa sih yang kita dapatkan dari audit teknologi informasi itu, atau manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Yang kedua itu tentang mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin akan mengakibatkan ketidaksuksesan di masa depan ya, atau masa yang akan datang itu kan. Terus yang ketiga itu ada menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Next slides, itu ada resolusi catat. Ini materi kedua ya, atau defect resolution. Aktivitas penjaminan kualitas atau QA mengungkap cacat atau defect itu pada artefak perangkat lunak selama pengerjaan proyek. Dengan metodologi yang didefinisikan dengan tepat, resolusi cacat memfasilitasi analisis sifat cacat mengarah pada perbaikan yang pada akhirnya akan menghilangkan terulangnya cacat pada perangkat lunak pastinya. Kemudian artefak berarti suatu yang merupakan hasil kerja manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam membangun perangkat lunak, artefak berupa dokumen requirement produk, kemudian ada diagram alir perangkat lunak hingga produk perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada pelaporan tentang cacat ya, atau di sini dalam perangkat lunak gitu kan. Cacat dapat ditemukan selama aktivitas QA melalui berbagai verifikasi dan validasi yang dilakukan pada artefak perangkat lunak, termasuk artefak informasi dan artefak kode. Cacat umumnya dirinci dalam laporan atau langsung dimasukkan ke perangkat lunak register cacat atau tools. Kemudian slide ke-10 itu tentang materi ketiga, yaitu teknik menebak kesalahan atau error guessing. Error guessing di sini itu merupakan teknik pengujian perangkat lunak untuk menebak kesalahan yang dapat terjadi dalam kode. Teknik ini berbasis
pengalaman di mana analisis tes menggunakan pengalamannya untuk menebak area aplikasi yang bermasalah. Teknik ini membutuhkan penguji yang terampil dan berpengalaman. Kemudian, teknik ini dapat digunakan di semua tingkat pengujian dan untuk menguji kesalahan umum. Seperti contohnya itu memasukkan spasi kosong di bidang teks, menekan tombol kirim tanpa memasukkan nilai, mengupload file melebihi batas maksimum, invalid parameters atau di sini kategori yang dicari tidak tersedia atau data yang kita cari tidak ditemukan dan lain sebagainya. Kemudian ada kelebihan teknik menebak kesalahan ya. Di sini ada beberapa kelebihan dari teknik error guessing. Yang pertama itu terbukti sangat efektif bila kita gunakan dalam kombinasi dengan teknik pengujian formal lainnya. Yang kedua itu mengungkap cacat yang tidak mungkin ditemukan melalui pengujian formal. Dengan demikian, pengalaman penguji menghemat banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya ada penebak kesalahan melengkapi teknik desain tes formal. Terus sangat membantu untuk menebak area aplikasi yang bermasalah. Kalau ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Di sini ada kekurangan teknik menebak kesalahan atau teknik error guessing. Di antaranya, kekurangan utama itu dari teknik ini adalah bahwa itu tergantung pada orang dan pengalaman penguji dalam mengontrol kualitas kasus uji. Kedua itu tidak dapat menjamin bahwa perangkat lunak telah mencapai tolak ukur kualitas yang diharapkan. Yang ketiga, hanya penguji berpengalaman yang dapat melakukan pengujian ini, tidak bisa diselesaikan oleh orang baru atau orang yang tidak berpengalaman. Kemudian materi keempat itu ada pedoman antarmuka pengguna grafis. Pengujian antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface (GUI) yang lebih dikenal GUI ya, adalah proses pengujian antarmuka pengguna grafis aplikasi untuk memastikan fungsionalitas yang tepat sesuai spesifikasi. Pengujian ini melibatkan pemeriksaan komponen aplikasi seperti tombol, icon, kontak, centang, warna, menu, jendela, dan lain sebagainya. Kemudian ada kendala pengujian GUI. Faktor manusia masih merupakan masalah yang sangat subjektif ya, karena subjektivitas dari book usability pada umumnya menyebabkan perbedaan pendapat antara penguji dan UI designer. UI designer sering berpendapat ada unsur seni dari suatu program oleh orang yang membuatnya, dan seorang penguji mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan dapat dianggap mengganggu antarmuka. Kemudian slide selanjutnya ada 7 kriteria UI yang baik menurut Patent tahun 2000. Yang pertama, mengikuti standar atau pedoman, follow standard or guidelines. Yang kedua itu ada intuitive atau intuitif. Yang ketiga ada konsisten. Keempat, fleksibel. Yang kelima, comfortable atau kenyamanan. Yang keenam itu ada correct, tepat. 7 itu useful, berguna. Kemudian ada aspek-aspek yang divalidasi untuk memastikan kualitas GUI itu sendiri. Yang pertama itu ada mengeksekusi banyak jendela secara bersamaan. Yang kedua, mengubah ukuran jendela. Yang ketiga, aktifkan dan nonaktifkan. Yang keempat, modal dialog. Yang kelima, models dialog. Yang keenam, fokus kursor. Yang ketujuh, pesan. Yang kedelapan, penyegaran layar. Yang kesembilan, event click. Yang ke-10, navigasi. Yang 11, default. Yang ke-12, tanggapan tindakan. 13, konsistensi. Yang ke-14 adalah toolbar. Yang ke-15, urutan tab. Kemudian ada pedoman pengujian tekanan atau stress testing guidelines. Ini adalah materi terakhir ya, teman-teman. Aplikasi paling sering gagal bukan karena ada kekurangan dalam logika program, tetapi karena tekanan yang disebabkan oleh lingkungan atau konfigurasi sistem tempat aplikasi berfungsi.
Untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik atau untuk mencatat cacat yang diketahui, pengujian stres perlu dilakukan. Pengujian stres melibatkan pembuatan sumber daya yang diharapkan tidak tersedia untuk aplikasi. Tujuannya pengujian tekanan ini, stress testing merupakan salah satu bentuk pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui keandalan suatu produk perangkat lunak yang bekerja di bawah tekanan. Tujuan utamanya itu dari pengujian tekanan adalah membuat produk perangkat lunak tertekan dengan meniadakan sumber daya yang diharapkan seperti memori rendah, ruang disk rendah, CPU lambat, konektivitas jaringan lambat, file atau tabel data tidak tersedia, kemudian ada library digunakan secara bersamaan, dan lain sebagainya yang pastinya. Jadi itu saja pembahasan materi tentang materi penjaminan kualitas teknologi informasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.